Monsinyur, Bapak dan Ibu sekalian, Romo yang saya hormati dan saya hargai, terima kasih untuk berkenan hadir kembali pada kesempatan petang hari ini, dan khususnya kepada Monsinyur Pidiarto yang telah berkenan memenuhi undangan paguyuban melalui Prof. Adri sebagai Ketua Paguyuban Dosen Katolik UI. Baik, malam hari ini adalah kuliah daring kita yang tanpa terasa sudah berjalan yang ke-34, 12 November 2020. Kita kehadiran tamu yang sangat terhormat, yaitu Monsinyur Profesor Dr. Henricus Pidiarto Gunawan, OKARM. Beliau adalah Uskup Malang yang akan berbagi kepada kita semua tentang persahabatan Allah dan manusia menurut Alkitab. Monsinyur Pidiarto terlahir 13 Juli 65 tahun yang lalu di Malang dan menjalani penah-bisnis 1982 serta menerima konsekrasi sebagai uskup pada 3 September 2016. Beliau memiliki moto penggembalaan. Mudah-mudahan saya tidak salah, tidak keliru dalam mengucapkannya. Fideliter Predicare Evangelium Christi. Dengan setia mewartakan Injil Kristus. Mohon maaf untuk typo yang ada di sana. Dan sejauh yang saya dapat peroleh, beliau menjalani master degree-nya tentang biblical di Institut Biblical Kepausan di Roma dan menyelesaikannya pada tahun 1986, serta menerima gelar doktor dalam teologi biblical di Universitas Kepausan Santo Thomas Aquinas di Roma 4 tahun kemudian. Beliau juga adalah mantan rektor di STFT Widya Sasana di Malang. Monsinyur, terima kasih untuk perkenannya. Izinkan saya mengundang Ketua Paguyuban kami, Profesor Adrianus Meliala, untuk memberikan kata pengantarnya sebelum kita mendengarkan kuliah Monsinyur. Prof. Adri. Dr. Teddy, terima kasih. Monsinyur, Romo, dan Suster, jika ada Suster yang hadir, dan sejawat sekalian, selamat malam. Terima kasih telah bersedia hadir di kuliah daring kita yang ke-34. Khususnya pada kali ini, betul seperti dikatakan oleh Dr. Teddy, itu kita kedatangan tamu yakni seorang uskup, yakni Monsinyur Pitt. Terus terang ketika saya menghubungi beliau itu sebetulnya H2C namanya. Kalau anak-anak muda bilang H2C, harap-harap cemas begitu ya. Tapi lalu kemudian ternyata Monsinyur Pitt itu ternyata amat friendly bagi kita dan segera kemudian merespon saya dan saya lalu jadi senang gitu. Terima kasih Monsinyur atas kesediaannya. Inilah kelompok kami yang kami bina dari sejak 10 tahun yang lalu ya, dan terus bertahan hingga sekarang, dan bahkan kemudian lalu mulai mengundang teman-teman dari dosen non-UI untuk mengadakan kuliah daring seperti ini. Terima kasih Monsinyur atas perkenannya. Demikian saya kira saya harapkan bahwa kebersamaan kita selama 1 jam ke depan itu ada gunanya bagi perkembangan pengetahuan dan juga iman kita. Saya kembalikan kepada Dr. Teddy. Matur nuwun, terima kasih Prof. Adri. Monsinyur Pidiarto, saya persilakan Monsinyur untuk berkenan memulai kuliahnya, namun mohon kami dimaafkan karena kami memiliki kebiasaan nakal, Monsinyur, yaitu meminta pembicara kami, Romo atau Monsinyur, untuk membuka dengan doa. Baik, baik sekali. Baik. Matur nuwun. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, para dosen Katolik, untuk bertemu, untuk berdialog, untuk memperdalam iman kami melalui pendalaman pengetahuan kami. Kami mohon bimbinglah pertemuan kami dari awal hingga akhir, agar kami dapat memahami firman-firman-Mu dan menjadi pedoman bagi hidup kami. Semoga kami dapat mengambil manfaat bagi kehidupan kami sendiri. Berkatilah para dosen Katolik di UI, jadikan mereka saksi-saksi
sabda bahagia, saksi-saksi Kristus, saksi-saksi cinta kasih-Mu melalui profesi mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mohon pencurahan Roh Kudus-Mu agar semua yang akan kami bicarakan dapat berjalan dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Prof. Meliala dan para rekan dosen. Salam kenal ya. Saya dengan Prof. Meliala ketemu waktu rapat KWI, beliau memberikan masukan untuk kami. Tapi untuk yang lain saya kira tidak banyak yang pernah berjumpa dengan saya. Untuk menghemat waktu, acara ini menurut rencana berakhir sekitar ya pukul 9 begitu maksimal kan. Nanti saya akan memberikan masukan mengenai ide sahabat dalam Alkitab, baik itu sahabat antar manusia maupun sahabat antara Allah dengan manusia. Nah, tujuannya bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan tentang kitab suci, dan saya usahakan tidak teknis, tetapi mungkin untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan untuk hal-hal lain. Saya tanya kepada Prof. Meliala, akan ada tanya jawab. Maka karena ini saya bertemu jarang sekali dengan tokoh-tokoh atau cendekiawan yang bekerja di universitas terkenal di Indonesia, maka nanti masukan saya mungkin 40 menit atau sekitar itu, sisanya kita dialog saja. Ya, kita dialog. Nah, Prof. Meliala mengatakan kami biasa tanyanya itu ke sana kemari. Enggak apa-apa, justru saya senang. Karena memang tujuan kita untuk berdialog. Terima kasih, tema ini dipilih hanya karena sekedar harus ada sesuatu untuk memulai. Saya mohon kalau bisa tolong ditampilkan PowerPoint-nya ya. Oke, judulnya Persahabatan antara Allah dan manusia, suatu tinjauan biblis. Next. Alkitab adalah firman Allah yang diungkapkan dalam bahasa manusia. Ketika berkomunikasi dengan manusia, ketika Allah ingin memperkenalkan dirinya, memperkenalkan cintanya, rencana-rencananya kepada kita manusia, dia perlu menyesuaikan diri dengan kita. Sebab sebenarnya ada jarak yang tak terjembatani antara Allah dan manusia. Maka Allah yang harus merendahkan diri, memakai bahasa manusia, menggambarkan dirinya seperti seorang manusia, agar manusia mampu sedikit memahaminya. Nah, itulah yang kita sebut antropomorfisme. Allah menggambarkan diri seperti manusia. Nah, saya kutip dalam PowerPoint ini apa yang diajarkan gereja dalam konstitusi Dei Verbum, suatu ajaran gereja yang terpenting mengenai firman Allah. Saya kutip, dalam kitab suci, sementara kebenaran dan kesucian Allah tetap dipertahankan, nampaklah turunnya kebijaksanaan yang menakjubkan, supaya kita mengenal kebaikan Allah yang tak terperikan, dan betapa ia melunakkan bahasanya dengan memperhatikan serta mengindahkan kodrat kita. Next. Sebab sabda Allah yang diungkapkan dengan bahasa manusia telah menyerupai pembicaraan manusiawi. Seperti dulu sabda Bapa yang kekal dengan mengenakan daging kelemahan manusiawi telah menjadi serupa dengan manusia, yaitu dalam diri Yesus. Jadi Allah melunakkan bahasanya, Allah merendahkan dirinya, dia harus berbicara seperti seorang manusia.
Nah, kebetulan dia berbicara kepada bangsa Israel pada zaman dahulu, maka bahasa asli dari kitab suci Perjanjian Lama adalah bahasa Ibrani, lalu ada sebagian kecil dalam bahasa Aram. Nah, karena bangsa Yahudi tersebar luas ke seluruh daerah Timur Tengah akibat dihancurkan oleh Asyur dan akhirnya oleh Babilonia, maka banyak orang Yahudi sudah tidak lagi tinggal di Palestina dan tidak begitu mengenal bahasa ibu. Lalu timbullah kebutuhan untuk menerjemahkan bahasa Ibrani dan Aram itu ke dalam bahasa Yunani. Nah, itulah yang kita sebut Septuaginta, terjemahan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani. Dalam kitab suci Perjanjian Lama ada banyak antropomorfisme. Misalnya, next, Allah itu berjalan-jalan di Taman Eden. Allah itu seperti manusia bisa cemburu, bisa iri hati, dalam arti ya cemburu tadi, bisa marah, tapi juga bisa menyesal. Next. Itulah yang namanya antropomorfisme. Nah, dalam kaitan dengan ini, perlu saya sampaikan bahwa Allah seringkali membandingkan dirinya dengan seorang raja. Next. Terus. Ya, terus. Next. Gambaran Allah di dalam Alkitab itu banyak sekali. Misalnya raja dengan rakyat. Allah itu raja, Israel adalah bawahannya. Tapi lebih sering lagi Allah itu gembala dan Israel itu adalah domba-dombanya. Karena orang Israel dulu banyak menjadi gembala. Jadi masih dalam dunia peternakan. Lalu hubungan suami dan istri. Ini yang sangat indah. Allah itu suami, Israel itu adalah istrinya. Dan sebagainya. Next. Akan tetapi ada satu ilustrasi yang tidak sering disebut dalam Alkitab, tetapi indah sekali. Dan saya hampir-hampir bisa membandingkan ini dengan hubungan suami istri, adalah gambaran Allah sebagai sahabat manusia. Nah, inilah tema kita membicarakan gambaran Allah sebagai sahabat. Nah, sebelum kita sampai pada ide itu, tentu kita harus bertanya dulu apa kata Alkitab tentang sahabat di antara manusia yang layak untuk diangkat menjadi gambaran antara Allah dan manusia. Suatu hubungan yang layak dijadikan ilustrasi hubungan Allah dengan manusia. Nah, itu langkah pertama dalam kuliah malam hari ini. Saya mulai dengan persahabatan antar manusia menurut kitab suci. Next. Ya, kita mulai dulu dengan konsep yang harus kita sepakati. Ya, kata teman atau sahabat itu punya gradasi keintiman yang berbeda-beda. Ada yang hanya sekedar kenal, ada yang sangat dekat hubungannya. Nah, yang kita pakai untuk pembicaraan kita tentunya adalah yang gradasi sahabat, yaitu orang yang dengannya kita memiliki hubungan yang erat atau bahkan amat erat. Dengannya kita sering bertemu, kita sering berkomunikasi. Dengannya kita mempunyai relasi yang melibatkan emosi dan afeksi kita. Bukan sekedar kenal atau sok kenal. Ya. Saya memberikan ilustrasi. Pernah terjadi seorang menelpon pastoran. Ini terjadi di Amerika. Di mana pastoran itu seringkali di samping kuburan. Nah, ada pastor meninggal
dikuburkan di pekarangan pastoran. Nah, ketika itu ada orang menelpon yang menerima pastor yang baru. Orang itu bertanya, katakanlah pastornya itu James. Saya mau bicara dengan Pastor James. Pastornya tanya, Anda siapa? Kok mau ketemu dengan Pastor James? Oh, saya ini sahabat karibnya saya ini. Lalu pastor itu menjawab, oh ya, sahabat karib ya. Maaf ya, sudah belasan tahun dia meninggal, itu kuburannya di belakang. Jadi ini bagaimana ini? Seorang sahabat tidak tahu bahwa sudah meninggal belasan tahun yang lalu. Ini namanya pura-pura atau sok jadi sahabat. Sahabat itu sering berkomunikasi, sering bertemu. Itulah definisi dari seorang sahabat. Next. Ya, jadi yang saya ambil itu gagasan K.E. Davis sebagaimana dikutip dalam sebuah buku oleh seorang Italia yang bernama Froggio. Dikatakan dalam persahabatan antar manusia harus ada rasa suka yang timbal balik saat bertemu. Harus ada saling menerima apa adanya. Saling percaya bahwa sahabatnya akan melakukan apa yang baik bagi dirinya. Next. Saling menolong, saling memahami. Itulah persahabatan. Saya lari pada filsafat Yunani, bukan karena saya seorang filsuf, itu Profesor Armada itu, dulu murid saya juga, dia pasti lebih paham mengenai Aristoteles dan lain-lain ya. Saya hanya temukan itu di internet dan di buku-buku. Menurut Aristoteles, seorang yang bermartabat akan melakukan segala sesuatu demi sahabat-sahabatnya. Bahkan jika perlu, dia akan menyerahkan nyawa bagi mereka. Luar biasa gagasan persahabatan menurut Aristoteles. Bahkan rela menyerahkan nyawa bagi sahabat-sahabat. Kita cari lagi contoh dari filsuf Romawi. Next. Cicero, seorang filsuf negarawan, seorang orator terkenal. Cicero mengatakan, ada jenis persahabatan yang begitu mendalam sehingga yang satu melihat sahabatnya sebagai dirinya yang lain, the other self. Mereka tidak akan saling memanfaatkan. Mereka akan saling mengubah hidup sahabatnya, tapi dalam arti baik, mengubah ke arah yang baik. Next. Karena itu menurut Cicero, persahabatan adalah karunia tertinggi dari para dewa sesudah karunia kebijaksanaan. Inilah gagasan indah, pengertian yang sangat mendalam tentang persahabatan antar manusia. Next. Sekarang kita lihat dalam Perjanjian Lama. Setelah kita sepakat dengan konsep persahabatan, sekarang kita lihat Perjanjian Lama bagaimana. Kita punya dalam bahasa Indonesia. Para rekan dosen mungkin punya dalam bahasa lain. Yang bisa bahasa Belanda, mungkin punya Alkitab bahasa Belanda. Yang bahasa Inggris, Jerman, terserahlah. Mungkin punya Alkitab lain. Tapi kita terpaksa bertitik tolak dari kitab Perjanjian Lama dalam bahasa Indonesia, terbitan LAI. Dalam Alkitab ini, kata teman atau sahabat atau yang semacam itu sebenarnya merupakan terjemahan dari macam-macam istilah dalam bahasa Ibrani. Macam-macam kata dan frasa. Dan tidak selalu terjemahan Indonesia setia, tidak selalu memberikan terjemahan yang huruf harfiah. Padahal terjemahan harfiah seringkali lebih indah daripada
terjemahan bebas, yaitu dengan kata sahabat. Gitu. Kita lihat apa saja. Untuk tidak terlalu teknis, saya hanya memberikan beberapa contoh. Dalam Mazmur 41 ayat 9 ada kalimat, sahabat karibku yang kupercayai. Sahabat karib. Itu dalam bahasa Ibraninya ish shalomi. Ish itu artinya manusia, laki-laki, man. Shalomi itu dari kata shalom, artinya damai. Jadi harfiah berarti sahabat itu adalah orang-orang yang dari damaiku. Artinya sahabat itu adalah orang di mana kita merasa damai. Di mana ada hubungan yang baik dengan dia. Sehingga ada damai antara dia dengan saya. Dan saya juga merasa damai bersamanya. Ya, itu istilah sahabat karib. Lalu berikutnya, next. Kadang frasa lain dipakai. Misalnya dalam kitab Ayub pasal 19 ayat 19 dalam terjemahan Indonesia, semua teman karibku itu sebenarnya dalam bahasa asli secara harfiah berarti laki-laki nasihat rahasiaku. Ini tidak punya arti kalau kita hanya melihat secara harfiah. Tapi intinya sahabat itu adalah orang yang menerima rahasiaku. Sahabat itu adalah orang yang bisa saya percaya. Atau sahabat itu adalah orang yang memberi saya rahasianya. Karena kata sod itu artinya nasihat yang sifatnya konfidensial. Itu sungguh-sungguh rahasia pribadi. Karena dia sahabat, maka dia mengenal atau tahu rahasiaku, atau sebaliknya aku mengenal rahasia dia. Dalam terjemahan Yunani dikatakan sahabat karib itu, orang dari rahasiaku itu diterjemahkan dengan yang mengenal aku. Tapi dalam Alkitab kata mengenal itu punya arti mendalam, tidak sekedar tahu nama, kadang-kadang ketemu, sekali dua kali ketemu jangan katakan oh dia teman saya, tidak. Kata mengenal dalam Alkitab seringkali punya arti mendalam. Mengenal itu mengenal sampai sedalam-dalamnya. Suatu pengenalan yang berasal dari perjumpaan yang terus-menerus. Ya, itu yang bisa saya katakan mengenai istilah yang dalam terjemahan Indonesia dengan mudah diterjemahkan dengan sahabat karib. Next. Sekarang kita lihat istilah yang paling sering. Yang tadi itu kan terlalu spesifik. Yang paling sering ada dua. Next. Yang nomor satu bahasa Ibrani rea. Rea itu artinya teman atau sahabat. Rea itu dipakai untuk teman biasa, tetapi juga untuk teman yang sangat dekat, yaitu sahabat. Nah, kata ini terlalu umum. Tidak perlu dicek. Kalau mau silakan dicek sendiri. Tapi ini contoh-contohnya. Kata rea itu ada pada Kejadian 11 ayat 3 dan seterusnya. Ya. Next. Kata kedua, oheb, yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani, philos. Kita tahu filsafat itu filosofia. Philos itu artinya pencinta. Filsafat itu artinya, filosofi artinya pencinta sofia, pencinta kebijaksanaan. Oheb, bahasa Ibrani, itu artinya pencinta. Dari kata kerja mencintai. Ahab, lalu oheb itu yang mencintai. Dari istilah yang dipakai untuk menyebut sahabat, langsung kita bisa melihat apa gagasan kitab suci tentang sahabat. Yaitu orang yang mencintai. Mari kita lanjutkan. Kita fokus pada kata yang terakhir ini. Oheb. Amsal 18 ayat 24 membedakan kata yang saya sebut tadi, rea yang agak umum tadi,
artinya bisa dua, dan oheb yang artinya pencinta. Itu sangat jelas dalam Amsal 18 ayat 24 perbedaannya. Ada teman, dari kata rea, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat, oheb, yang lebih karib daripada seorang saudara. Indah sekali bahwa ada teman, sahabat yang lebih karib dari saudara. Ya, beberapa kenalan saya lebih dekat dengan sahabatnya daripada dengan keluarganya. Itu nyata sekali. Next. Ciri-ciri sahabat menurut Perjanjian Lama. Pertama, sahabat itu adalah orang kepercayaan. Seperti tadi ada kata sod yang artinya rahasia atau nasihat rahasia. Ada banyak contoh di dalam Alkitab. Saya berikan 2. Dalam kitab Kejadian, Yehuda, salah seorang dari 12 suku Israel, ya, Yehuda itu, mempunyai sahabat yang bernama Hira. Sahabat ini mengetahui rahasia dari Yehuda yang ketika pergi ke satu daerah berhubungan badan dengan pelacur di tengah jalan. Dan kita tahu sebenarnya itu bukan pelacur tetapi Tamar, menantunya yang menyamar menjadi seorang pelacur. Yang tahu rahasia ini adalah sahabatnya Hira. Dan mereka sepakat untuk menyimpan rahasia ini. Karena itu aib, hal yang memalukan bagi Yehuda. Ada lagi seorang bernama Yonadab, sahabat dari Amnon, anak dari Daud. Yonadab sebagai sahabat melihat Amnon itu bersedih hati. Maka dia langsung mengerti bahwa ada sesuatu yang merisaukan hatinya. Maka sebagai sahabat dia tidak ragu-ragu untuk bertanya, apa yang menjadi masalah? Ceritakan kepada saya. Dan Amnon mengutarakan rahasia pribadinya bahwa dia ternyata jatuh cinta pada saudarinya sendiri. Jadi sahabat itu orang kepercayaan yang boleh mengetahui rahasia kita yang paling dalam. Berikutnya, sahabat itu sahabat itu rela melakukan apa saja bagi sahabatnya. Bahkan kalau hal itu sesuatu yang berbahaya. Demi sahabatnya, seperti kata Aristoteles, orang yang bermartabat kadang berani mati untuk sahabatnya. Dalam Alkitab sama. Ada sahabat Raja Daud bernama Husai. Yang ketika Daud dikejar-kejar oleh anaknya Absalom yang berkhianat, ingin membunuh ayahnya, ingin memberontak terhadap ayahnya, lalu Daud lari. Husai sebagai sahabat Daud diutus oleh Raja Daud untuk pergi ke istana Absalom dan pura-pura menjadi hamba Absalom. Dan dari situlah Daud mendengar berita-berita rahasia dari Husai sehingga dia bisa selamat. Tapi Husai sendiri sebenarnya ada dalam bahaya besar. Dia masuk dalam sarang musuh ya. Tapi dia berani melakukan itu karena dia adalah sahabat Daud yang setia. Berikutnya, next. Sahabat menjadi semacam dirinya yang lain, seperti kata Cicero tadi. Dalam Alkitab sama.
ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Itu dari 1 Samuel 18 ayat 1. Inilah contoh persahabatan antar manusia yang amat indah dalam perjanjian lama. Menjadi model persahabatan antar manusia. Yonatan anak Saul dengan Daud. Ya, dikatakan berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Ya, berpadu tuh dapat lengket, menyatu. Dan Yonatan mencintai Daud seperti jiwanya sendiri. Ungkapan ini sampai 2 kali diulang dalam kisah ini. Itulah hubungan persahabatan yang sangat mendalam. Next. Satu Samuel pasal 19 ayat 1 masih menggambarkan lebih lanjut persahabatan tadi. Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud. Nah, itu terjemahan dari bahasa Ibrani hapetz. Sangat suka. Itu tentang Yonatan terhadap Daud. Bagaimana Daud? Nah, ini. Nanti akan muncul. Saya teruskan dulu tentang Yonatan, maaf. Demi kasihnya kepada Daud, Yonatan bersedia melakukan apa saja yang dikehendaki oleh Daud. Bahkan dia mempertaruhkan nyawa untuk Daud. Dia memberi berita-berita kepada Daud sehingga Saul tidak berhasil membunuh Daud. Dan suatu hari Saul hampir membunuh anaknya. Hanya ketika tombaknya dilemparkannya tidak mengena. Jadi Yonatan ini berani mempertaruhkan nyawa untuk Daud. Next. Tentang Daud yang mengasihi Yonatan, kita temukan dalam ucapan yang sangat indah ini. Ketika Yonatan gugur dalam pertempuran, Daud menangis meratapi dan berkata, merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Next. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Wah, ini ada yang menafsirkan dasar untuk membenarkan LGBT, ya. Tapi tidak ada konotasi seks di sini, ya. Tidak ada konotasi ini abnormal. Ini persahabatan mendalam dari dua kesatria, ya, yang saling menghormati tapi begitu mencintai satu sama lain. Saya tidak bisa menerima mereka yang menganggap ini dasar untuk gay, tidak. Next. Ciri lain tentang sahabat itu setia. Next. Dalam kitab Yesus bin Sirach ada pujian yang begitu tinggi kepada sahabat yang setia. Sahabat yang setia itu sesuatu yang tidak ternilai harganya dan yang tidak bisa ditukar dengan uang. Ya, kesetiaan itu luar biasa nilainya. Next. Sekarang kita beralih ke kitab Perjanjian Baru. Kata teman atau sahabat dalam kitab Perjanjian Baru terjemahan dari dua kata, philos dan hetairos. Ya. Kalau kata hetairos, next, kita cepat aja. Hetairos itu munculnya 3 kali dalam seluruh kitab Perjanjian Baru.
Ada yang menghitung sampai 4 kali, tapi yang keempat ini sangat problematis. Jadi yang biasa diyakini hanya 3 ayat, di mana kata hetairos, teman, dipakai. Tapi kalau kita lihat, kata hetairos ini dipakai dalam konteks teguran. Seperti Yudas ketika mencium Yesus, Yesus kan bertanya, "Hai teman, dengan ciumkah engkau menyerahkan aku?" Jadi teguran kan, Yesus tidak memakai kata hai teman itu dalam arti oi sahabatku, tapi sebenarnya suatu teguran. Dan dalam 2 teks lainnya dalam Injil Matius sama, teguran bagi orang yang berbuat salah. Maka kita hilangkan kata ini, kita pakai fokusnya pada kata yang berikutnya yang utama, yaitu philos. Seperti dalam bahasa Ibrani, oheb, pencinta. Ya, itulah kata yang tepat untuk sahabat. Next. Ya, philos itu dalam Injil Lukas digambarkan orang yang akhirnya diundang untuk duduk paling depan karena dia teman, sahabat. Sahabat tidak boleh duduk paling belakang, maka dipersilakan duduk di tempat paling depan. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 29, philos itu best man dalam tradisi modern. Kalau orang menikah, mempelai laki-laki punya best man, sahabatnya yang mendampingi dia pada acara yang amat penting dalam pernikahannya itu. Jadi Yohanes itu seperti sahabat mempelai, best man-nya Yesus yang adalah mempelai yang sejati. Next. Ada kisah tentang teman yang malam hari mendapat tamu di tengah malam, tapi dia tidak sungkan-sungkan untuk mengetuk rumah sahabatnya untuk minta bantuan, pinjam roti. Itu sahabat juga. Dalam segala situasi bersedia menerima sahabatnya. Lalu juga sahabat itu digambarkan dalam Injil Yohanes sebagai orang yang mengetahui segala sesuatu yang diketahui oleh Yesus. Jadi Yesus menyebut para murid sebagai sahabat, bukan hamba, karena mereka mendapat tahu dari Yesus tentang segala sesuatu yang didengar dari Bapanya. Itulah sahabat. Tidak ada rahasia. Seperti Abraham ketika menghadapi kota Sodom dan Gomora, sebagai sahabat Allah, Abraham mendapat tahu dari Tuhan rahasia rencana Tuhan untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Itu ide sahabat. Next. Tadi kita mengatakan Aristoteles berpendapat sahabat yang sejati bahkan rela memberikan nyawa untuk sahabat. Yesus adalah sahabat sejati karena dia mengatakan tidak ada cinta lebih besar daripada cinta seorang yang memberikan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Itu ciri seorang sahabat yang sejati. Next. Masih banyak teks lain tapi cukup. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kita bertanya, apakah Allah adalah sahabat manusia? Next. Secara konkret, orang pertama dalam Alkitab yang disebut sahabat Allah itu adalah Abraham. Teksnya bisa dibaca, tidak perlu saya bacakan satu persatu, tapi 2 Tawarikh 20 ayat 7. 2 Tawarikh 20 ayat 7. Ada ucapan begini, bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu. Abraham itu sahabat. Dan masih di beberapa tempat lain, Abraham secara eksplisit disebut sahabat Allah. Allah mengasihi Abraham, maka Abraham adalah sahabatnya. Sebaliknya, Abraham mengasihi Allah, maka
Abraham adalah sahabat Allah. Philos, ya, Philos. Juga orang kedua, next. Oh, ini sudah. Next, orang kedua adalah Musa. Kepada Musa, Allah berbicara dari muka ke muka, langsung, face to face. Bagaikan berbicara kepada temannya, kepada sahabatnya. Jadi Allah adalah sahabat manusia. Nanti di dalam perkembangannya, semua orang yang saleh, yang suci, itu disebut sahabat Allah. Oke, sekarang saya mau merinci sedikit mengapa Allah layak digambarkan sebagai sahabat. Ya, karena tadi sudah kita lihat bagaimana persahabatan antar manusia begitu luhur sehingga pantas dipakai untuk melukiskan hubungan Allah dengan manusia. Selain teks-teks yang secara eksplisit menyebut Allah itu sahabat, saya menyimpulkan persahabatan Allah dengan manusia menurut Alkitab dari kata-kata, dari kosakata yang dipakai baik untuk Allah maupun untuk sahabat. Nah, inilah tahap terakhir dari pembicaraan saya. Next, tinggal sedikit waktunya. Saya selesaikan. Kata mengasihi, ya, ahab atau aheb. Lalu dari situ muncul kata oheb, sahabat. Kata mengasihi dalam Alkitab baik dipakai untuk Allah yang mengasihi manusia atau Allah yang mengasihi sahabatnya atau sebaliknya manusia yang mengasihi Allah sebagai sahabat. Sebagaimana juga di antara manusia kata mengasihi itu dikenakan untuk para sahabat. Itu satu. Berikutnya, next. Kata benda, ahaba, kasih, atau Yunaninya philia, itu juga dipakai untuk hubungan Allah dengan manusia. Seperti juga dipakai untuk hubungan antar manusia. Nah, itu teks-teksnya ada di situ ya. Next. Tadi Daud dan Yonatan jiwanya melekat, bersatu padu, lengket. Kata kerja ini juga dipakai untuk hubungan Allah dengan manusia. Ya. Terus next. Kata hapets, sangat suka, yang tadi dipakai untuk Yonatan yang sangat suka kepada Daud, dipakai juga untuk mengungkapkan rasa cinta atau rasa suka Tuhan kepada umatnya. Sebaliknya, rasa suka manusia kepada Allah juga memakai kata kerja yang sama. Next. Simpulan. Mengingat luhurnya hubungan persahabatan yang sejati antar manusia, maka hubungan Allah dan manusia dapat dilukiskan sebagai hubungan antar sahabat. Next. Habis. Nah, para rekan dosen yang terkasih, kadang ada orang yang tidak suka kepada ayahnya, entah karena trauma masa kecil, sehingga gambaran Allah sebagai Bapa itu enggak masuk. Berdoa Bapak kami itu sulit bagi dia, karena ayahnya tidak masuk dalam hatinya. Maka salah satu hal yang baik dipikirkan adalah mengapa tidak menganggap Allah lebih sebagai sahabat daripada sebagai seorang Bapa. Hal lain, simpulan lain yang penting, kalau kita berdebat tentang Tritunggal Maha Kudus, terus ditanyakan oleh orang yang non-Kristen, bagaimana mungkin orang Kristen itu mengatakan Allah itu tunggal, tetapi ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Satu kok tiga kok satu, nggak masuk akal. Salah satu teknik untuk menerangkan, bukan menerangkan Allah Tritunggal yang tidak bisa diterangkan. Salah satu untuk menjawab orang-orang itu adalah sebagai berikut. Bahasa yang kita pakai tentang Allah sangat terbatas. Kalau kita mengatakan Allah itu sabar, itu kan bahasa kita. Kita kan sabar. Ada manusia sabar. Apakah ketika dikenakan pada Allah,
itu pengertiannya 100% sama? Tentunya tidak. Karena Allah maha lain. Begitu juga tentang Allah Tritunggal. Yang dikatakan tentang Allah itu satu. Apakah satu itu seperti pengertian manusia matematis, satu ya satu, titik. Saya yakin tidak. Bahasa manusia terlalu terbatas untuk bisa menggambarkan Allah yang maha besar. Ya, itu lebih ke arah antropomorfisme. Maka Allah Tritunggal, bahasa kita mengatakan Tritunggal. Ya, tentu kenyataan Allah terlalu besar untuk bisa dijelaskan dengan bahasa kita tiga, tunggal, satu. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pancingan. Masih ada waktu, sisanya hampir 1 jam atau lebih. Saya serahkan kepada Dr. Teddy ya, mungkin sebagai host, atau Prof. Mediala sebagai moderator, saya tidak tahu. Pokoknya saya lebih senang kalau kita berdialog. Saya tidak mau menggurui, tapi hanya sekedar sebagai rekan dosen kita berdialog. Terima kasih. Terima kasih Monsinyur. Luar biasa. Malam ini kami semua mendapatkan pencerahan bagaimana bisa memaknai dua kutub yang hebat sekali. Karena di satu sisi kehebatan Allah itu membumi menjadi sahabat yang dengan antropomorfisme bisa betul-betul menjadi bahasa keseharian kita. Menjadi sahabat di sisi yang lain berat sekali karena begitu dekat, begitu intim. Wow, saya bayangkan sampai bisa 2 jiwa menyatu seperti Daud dan Yonatan. Ya. Luar biasa. Terima kasih Monsinyur. Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk menggunakan fitur angkat tangan atau menuliskan chat teks di dalam chat box bila ingin bertanya atau menyampaikan pendapat. Tetapi saya mohon maaf bila saya tidak dapat membaca banyak teks yang mungkin masuk karena sepanjang kuliah Monsinyur saya terdiskoneksi berulang kali. Biasanya kalau masuk lagi chatnya menjadi hilang dari box saya. Jadi bila ada yang tidak dapat saya baca, mohon berkenan untuk menyampaikannya secara langsung. Walaupun juga saya punya co-host Mas Dias bisa membantu saya seandainya ada pertanyaan yang sudah tertulis di chat box. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pendapat. Prof. Sulis. Terima kasih Mas Teddy. Ini karena nggak ada yang bertanya jadi saya mendahului. Terima kasih Monsinyur atas kuliahnya yang bagus sekali. Menurut saya kuliah ini sangat bermakna, makna filosofisnya mendalam sekali. Bagaimana mengajak kita bersahabatan dengan Tuhan. Nah, pertanyaan saya itu terkait dengan kalau dikaitkan dengan hari ini, zaman global, era digitalisasi, itu aktualisasinya seperti apa ya? Karena saya misalnya mengingat Yuval Noah Harari yang mengatakan karena temuan-temuan artificial intelligence itu 50% ke depan itu akan menjadi irrelevant gitu. Dosen-dosen yang tidak bisa mengikuti zaman juga bisa diganti sama artificial intelligence. Nah, kalau melihat situasi atau konteks-konteks semacam itu, bagaimana persahabatan dengan Tuhan itu bisa mendapat atau aktualisasinya seperti apa? Dan menurut saya kita yang saya sih jiwanya cukup kering gitu ya untuk situasi semacam ini. Terima kasih Monsinyur. Ya, terima kasih Prof. Menurut hemat saya, aktualisasi dari persahabatan manusia dengan Tuhan pada segala zaman intinya sama, yaitu berusaha mengadakan komunikasi sesering mungkin dengan Dia yang mencintai kita,
dan yang mengungkapkan isi hatinya kepada kita melalui Alkitab. Maka persahabatan dengan Tuhan itu dipupuk dari hari ke hari ketika manusia dengan hati terbuka mau mencoba membaca dan merenungkan firman Allah yang merupakan sapaan seorang sahabat. Ya, Dei Verbum mengatakan Alkitab itu sebenarnya surat cinta yang ditulis oleh Bapa Surgawi kepada kita, atau Alkitab itu adalah tulisan yang berasal dari Allah kepada sahabat-sahabatnya. Karena itu memupuk persahabatan entah pada zaman apapun, lebih-lebih pada zaman sekarang yang membuat kita kering ya. Itu menjadi penting adalah mencari waktu untuk sahabat kita, mencari waktu untuk berdialog dengan dia. Lalu dengan demikian makna persahabatan punya dampak bagi hidup kita. Entah itu lebih rajin berdoa, lebih rajin membaca firman, begitu menurut saya. Ya. Kalau pertanyaan tidak berkisar pada sahabat, tidak apa-apa ya. Saya terbuka untuk berdialog untuk hal-hal yang berkenaan dengan iman Katolik. Ya. Baik. Terima kasih Monsinyur. Terima kasih Monsinyur. Ini ada pertanyaan dari Romo Swa. Monsinyur, terima kasih atas penjelasannya. Kalau sahabat yang insani di depan mata bisa dirasakan karena levelnya sama. Namun Allah dan manusia levelnya berbeda. Bagaimana kita bisa tahu Allah itu sahabat sehingga bisa dirasakan dengan level yang sama? Nah, kalau mencari kriteria yang seperti dunia modern science itu yang empiris, itu ya sulit. Hubungan pribadi dengan Allah tidak bisa dibuktikan secara empiris dalam arti yang kasat mata, tetapi hanya bisa dirasakan oleh orang yang mendekati Allah terus-menerus. Ya. Disitulah orang akan merasakan, inilah persahabatanku dengan Allah. Tidak bisa tidak. Itu dialami sendiri dari praktek tiap hari memupuk. Orang itu sendiri yang bisa merasakan inilah persahabatanku dengan Allah. Apa makna Allah sebagai sahabat bagi saya? Ya. Contoh, baru-baru ini ada seorang beato yang masih muda, meninggal pada usia 15, ya. Carlo Acutis di Italia. Dia baru saja sebulan yang lalu mungkin dibeatifikasi. Yang menarik bagi saya, anak ini hidup seperti remaja Italia yang lain, suka sepak bola, suka main PlayStation, film yang disukai ya seperti anak-anak lain persis. Tetapi dia sejak menerima komuni pertama sejak kecil sudah mempunyai hubungan yang begitu mendalam dengan Yesus. Sejak itu dia tidak pernah tidak berdoa rosario, pergi ke misa kudus. Ya, sudah suci sejak kecil. Dan dia mengatakan dalam suatu wawancara, dia mengatakan bagiku Yesus itu sahabat. Dan yang saya inginkan adalah menyenangkan sahabatku. Nggak bisa diterangkan ya, ini dia merasa Yesus itu sahabat. Konkret sekali bagi dia. Nah, itu yang bisa saya katakan. Sama dengan Allah itu adalah suami dan kita itu istrinya. Suatu pernikahan rohani. Ya, Santo Santa itu bisa merasakan dengan sangat jelas betapa cinta Allah itu seperti cinta seorang suami terhadap istri. Dan cinta dia adalah seperti seorang istri mencintai suami. Nah, itu nggak bisa dilukiskan oleh orang yang tidak mengalami. Menurut saya begitu. Terima kasih, Monsinyur. Baik, Pak Berti sekarang dipersilakan Pak Berti untuk menyampaikan pertanyaannya. Masih, ya silakan. Pak Teddy, ya. Selamat malam semua. Monsinyur, terima kasih untuk
sharing yang sederhana tapi sungguh sangat dalam dan membangun kita kembali akan makna kata sahabat, Monsinyur. Dari pendalaman makna kata ini, Monsinyur, saya sangat senang Monsinyur mengangkat kembali santo yang baru yang sungguh membangunkan makna persahabatan modern, dunia modern dengan Tuhan yang konkret. Mereka bilang ya merek yang terkenal itu jangan saya sebut, tapi itu ya Tuhan sungguh hadir di dunia modern. Maka Monsinyur, saya hubungkan juga dengan kutipan Monsinyur tadi dari orator Cicero dengan Romo Armada, ya. Ya. Saya mengingat kutipan dari Cicero yang dikutip oleh Presiden John F. Kennedy. Ya. Supaya ada hubungan juga dengan Presiden yang baru mungkin sedikit ya. Dan John F. Kennedy mengutip ungkapan Cicero, "Don't ask, not ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country." Itu asli dari Cicero ya. Gitu ya. Sehingga itu kutipan dari Cicero ini juga ungkapan kecintaan yang luar biasa kepada negara. Sehingga saya merasa terharu, Monsinyur, dengan sharing yang ya katakan tentang hal yang setiap hari orang mungkin sudah luntur makna kedalaman sahabat ini dan kawan, dan kita ada tidak sedikit pengalaman ya Yesus dengan Yudas tadi Monsinyur juga secara biblis mengungkapkan, lalu dalam pengalaman Brutus, dan ini kami ya ingat doktrin dari militer juga akhirnya terkait dengan gereja kita, Monsinyur, bahwa doktrin militer mengatakan semua orang harus dipandang sebagai semua ya katakanlah musuh, semua orang harus dipandang sebagai lawan sebelum dia menunjukkan diri di penghujungnya dia adalah kawan kita. Mungkin juga secara tidak sadar kita menggunakan doktrin ini di dalam kehidupan yang justru sebaliknya, yaitu semua orang harus kita pandang sebagai kawan atau sahabat sampai dia menunjukkan bahwa dia berdiri bertentangan dengan makna persahabatan Kristiani, katakan seperti itu, Monsinyur. Karena itu kalau forum ini ingin mendalami apa yang dikatakan Monsinyur tadi, saya merasakan tidak karena pada level intelektual saja, tapi pada eksistensialnya, Monsinyur. Tadi terima kasih Monsinyur sharing yang sangat dalam malam ini. Karena Monsinyur, saya orang yang ditolak tabisan, ditunda dan ditolak sebenarnya, sehingga itu kecintaan kepada Tuhan tetap sama. Tapi ya itulah, ya ada pembimbing rohani, ada Romo Swasama, Pak Adri di sini, mereka ya seperti presiden yang baru, mungkin bawa rosario di kantung, dan kami ikut awam seperti itu. Terima kasih, Monsinyur. Terima kasih kembali. Iya. Ya. Ada pertanyaan melalui chat. Saya jawab karena dua pertanyaan yang akhirnya sama. Bagaimana hubungan persahabatan dengan Tuhan pada masa pandemi? Dan Yesus di kayu salib berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Apakah dengan demikian Tuhan meninggalkan putranya? Ya, jadi intinya, apakah Tuhan berhenti sebagai sahabat ketika manusia mengalami musibah? Saya jawab, tidak. Tuhan adalah Yahweh, memperkenalkan diri sebagai Yahweh dalam perjanjian lama kepada Musa. Itu artinya terjemahan Inggrisnya sulit sekali. I am who I am. I am he that is. Tapi intinya sama. Allah itu adalah Allah yang hadir. Allah yang ada untuk kamu. Allah yang siap menolong kamu yang sedang menjerit-jerit
mengalami kesulitan. Aku ini Allah yang hadir. Lalu kehadiran Allah sebagai Allah Israel dengan nama Yahweh akhirnya menjadi kehadiran Allah dalam diri putranya Yesus yang diberi nama Immanuel. Di dalam segala situasi Allah tetap hadir, cuman manusia yang sering tidak melihat kehadirannya. Ketika para murid di dalam perahu berteriak-teriak ketakutan, Tuhan, Engkau tidak peduli kita binasa. Mereka mengira Yesus tidur dan tidak peduli dengan mereka. Dalam cerita yang mirip, ketika para rasul di dalam perahu dan Yesus ada di daratan sedang berdoa, mereka tidak bisa maju-maju karena ada angin kencang. Dan Yesus berjalan di atas air mendatangi mereka. Mereka ketakutan dan mengira Yesus itu hantu. Yesus mengatakan, jangan takut, ini aku. Begitu Yesus datang, redalah badai, lalu perahunya menjadi tenang kembali. Nah, perahu itu adalah lambang kehidupan manusia. Manusia sering mengira Allah tidak hadir. Di tengah badai itu orang sering berteriak, di mana Engkau Tuhan? Padahal sebenarnya Allah hadir, cuman masalahnya manusia yang tidak mampu melihat kehadirannya. Allah tetap sahabat, biarpun ada pandemi. Ada banyak yang menderita karena pandemi COVID-19, tetapi begitu banyak hal indah yang muncul justru pada masa pandemi. Maka kita memaknai pandemi ini tidak boleh hanya dari segi ini bencana. Banyak orang mati, banyak orang menderita. Tapi juga ada hal-hal yang baik yang muncul dari masa yang amat sulit ini. Allah tidak pernah meninggalkan manusia selama manusia masih berani berharap padanya. Suatu hari akan ada ketenangan kembali. Itu bisa saya katakan. Tapi perlu iman bahwa Allah masih mencintai kita biarpun ada pandemi ini. Kepada Yesus, Allah tidak meninggalkan, hanya digambarkan bahwa pada saat yang sangat berat dalam akhir hidupnya itu, sebagai manusia biasa, Yesus merasa ditinggalkan. Maka dia berteriak mengutip Mazmur 22. Tetapi sebenarnya Allah Bapa tidak pernah berhenti menjadi Bapa bagi Yesus, apalagi menjadi sahabat bagi anaknya. Karena ketika Yesus masih normal, dia mengatakan dia tidak pernah sendirian. Dia tidak pernah ditinggalkan oleh Bapaknya. Jadi jeritan yang sesaat itu hanyalah satu saat kecil dalam hidup Yesus ketika dia sebagai manusia bisa merasa kesepian. Tapi itu hanya sesaat saja. Allah tetap sahabat dan Bapa bagi Yesus. Buktinya setelah itu Yesus bisa bangkit kembali. Itu dalam surat Ibrani dikatakan bahwa Yesus dalam sengsaranya itu berteriak dan sebagai orang saleh doanya dikabulkan. Ya, jadi Allah tidak berhenti menjadi Bapa yang baik bagi Yesus. Ya, maaf kalau agak panjang, tapi ini dua pertanyaan yang penting sekali. Karena banyak anak muda juga bertanya, where are you Lord? Kalau ada kamu, mengapa ini terjadi? Nah, itulah logika manusia. Kalau ada yang jelek, selalu meragukan adanya Allah. Kalau dalam keadaan sehat, makmur, lupa pada Allah, tapi kalau ada bencana selalu menuduh, di mana kamu? Kok diam saja? Kalau kamu ada, nggak boleh ada kejahatan. Kalau kamu ada, tidak boleh ada bencana. Ini logika yang tidak sesuai dengan kitab suci. Karena di dalam bencana pun Allah punya rencana dan pada akhirnya akan ada sesuatu yang baik muncul dari itu. Karena Allah selalu Immanuel. Itu. Terima kasih Monsinyur. Terima kasih Pak Berti. Dan juga pertanyaan yang sudah terjawab oleh Monsinyur. Monsinyur, di sisi yang lain kan Allah sebagai sahabat itu ternyata tidak selalu menyediakan diri untuk menjagai kita sebagai sahabatnya agar tidak terjerumus pada kekeliruan, karena Allah memberikan kemerdekaan kepada kita sebagai sahabat untuk mengambil sikap dan mengambil keputusan. Bagaimana itu dapat dipahami oleh generasi
muda sekarang yang seperti Monsinyur sudah pertanyakan, kemana engkau? Kenapa engkau biarkan aku mengambil keputusan yang tidak sama dengan kehendakmu? Karena aku kan sahabatmu, jagailah aku. Gitu. Bagaimana itu harus diterangkan gitu, Ya. Monsinyur? Kepada anak muda yang meragukan kasih Allah, meragukan pendampingan Allah, itu saya akan mengatakan pertama kita melihat Yesus. Yesus sendiri sebagai anak Allah mengatakan bahwa dia harus mengalami salib, penderitaan dan kematian sebelum dia masuk dalam kemuliaan. Dengan kata lain, Yesus memaknai penderitaannya bukan sebagai tanda bahwa Allah tidak hadir. Yesus tidak memaknai bahwa penderitaannya itu adalah hukuman dari Allah yang tidak berbelas kasihan. Tidak. Yesus itu memaknai semuanya itu sebagai sesuatu yang punya nilai bagi umat manusia. Maka dia dengan rela menjalannya itu. Allah tetap mencintai Yesus meskipun membiarkan anaknya menderita wafat di salib. Nah, itu memang sulit teori, tapi itulah yang dikatakan Alkitab. Sebagaimana Mesias harus menderita dulu, baru masuk dalam kemuliaan, para pengikut Yesus harus seperti Yesus, mengalami penderitaan, baru masuk dalam kemuliaan. Nah, meyakinkan anak muda juga misalnya begini, bagi saya mengatakan bahwa kalau saya mengalami musibah, itu tanda bahwa Allah mengkhianati saya sebagai sahabat, itu yang harus pelan-pelan harus diubah. Ya. Allah tidak pernah mengkhianati kita, tetapi kitalah yang seringkali meninggalkan Allah, tapi kalau sudah kena musibah, langsung menyalahkan Allah. Yeah. Itu. Dan orang yang suci mengatakan kalau selalu berpegang pada Allah, apapun peristiwa yang mereka alami sebagai tanda cinta Allah, bukan sebagai pengkhianatan Allah. Nah itu problemnya karena kita orang modern seperti orang Amerika, maaf loh ya, ada orang Amerika sendiri yang mengatakan ketika Allah tidak boleh masuk ke kelas-kelas, artinya pelajaran agama itu, oh ini bukan negara agama ini. Pelajaran agama bicara tentang Allah itu jangan dimasukkan di sekolah dan sebagainya. Tapi begitu ada World Trade Center dihancurkan, teriak semua, di mana Allah? Loh kalau ada musibah baru teriak di mana Allah. Dalam keadaan normal kok mereka lupa Allah. Jadi kesalahan kita yang tidak menyadari Allah itu selalu ada pada kita. Dan itu yang harus kita yakinkan kepada anak muda. Memaknai penderitaan dan musibah dengan kacamata iman dan akan memperoleh jawaban yang menenteramkan nanti. Terima kasih Monsinyur. Padahal di uangnya in God we trust ya Monsinyur ya. Iya, di uangnya gitu. Baik, sebelum saya berikan mikrofon kepada Bu Irin, ini sudah ada pertanyaan tertunda yang karena saya terdiskoneksi kehilangan chat dari Bu Elena. Bagaimana jika kita menganggap Allah sebagai sahabat, namun tidak demikian sebaliknya? Menurut kitab suci, apa syarat menjadi sahabat Allah? Begitu, Monsinyur. Ya, kalau menurut kitab suci, syarat menjadi sahabat Allah adalah orang yang percaya kepada Allah. Ya, kepada orang yang mau taat kepada Allah. Abraham misalnya, dia disebut sahabat Allah karena dia beriman. Karena dia mempercayakan hidupnya kepada Allah. Begitu juga saya yakin Musa disebut sahabat Allah karena Musa selalu mendekatkan diri pada Allah, mempercayakan dirinya kepada Allah. Jadi ada syaratnya untuk menjadi sahabat Allah. Saya kira itu yang ditanyakan ya mungkin. Kalau belum tepat jawabannya ya boleh ditanyakan lagi. Tapi kan tadi itu apa syaratnya untuk menjadi sahabat Allah? Ya memenuhi kehendak Allah itu baru disebut sahabat Allah. Dan Yesus dengan bahasa lain, kalau orang mencintai Yesus tapi tidak melakukan perintah-perintahnya, dia tidak mencintai Yesus.
Tapi kalau melakukan perintah Yesus, dia sebut mencintai Yesus. Nah, kata mencintai saya transfer menjadi sahabat. Kalau orang mau disebut sahabat Yesus adalah mengikuti petunjuk atau perintah Yesus. Siapa yang melakukan, itu disebut sahabat Yesus. Itu syaratnya. Selamat malam, Dr. Teddy. Selamat malam, Monsinyur Pidiarto. Selamat malam. Rupanya Dr. Teddy ini lagi keluar dari halaman sehingga tadi mungkin sekarang nggak bisa nyapa. Saya langsung bertanya aja. Jadi begini, buat saya pribadi, sebelum saya mengalami perjumpaan dalam tanda kutip dan pengalaman akan kasih Allah yang luar biasa secara pribadi kepada saya merasa dulu juga, ya Tuhan itu ada, saya percaya, tapi arti percaya itu ya Tuhan adalah somewhere di mana gitu kan. Dan dia adalah juru selamat dunia, ya iyalah juru selamat dunia. Itu yang didapat dari pelajaran-pelajaran. Tetapi ketika mengalami satu peristiwa perjumpaan bahwa Allah atau Yesus katakanlah dalam hal ini sungguh mencintai dan sungguh saya mengalami perjumpaan itu, seketika itu juga sepertinya itu mata dibukakan dan memang tanpa saya paham waktu itu satu buku yang saya cari itu adalah Alkitab. Buku itu saya beli kira-kira 7 tahun sebelumnya ketika pulang dari Jerman dan saya di wisuda ulang di UI dan ditanya agamanya apa dan agamanya Katolik. Maka ketika di wisuda diminta beli kitab suci untuk disumpah. Dan sejak itu, sejak dibeli, itu kitab suci nggak pernah dibaca. Tetapi ketika 7 tahun kemudian ada pengalaman pribadi perjumpaan itu memang saya amazing betul bahwa kitab suci itu yang saya cari. Dan sejak itu saya memang membaca. Dan semakin membaca semakin menggila. Nah ini, jadi ketika saya mengalami itu, kemudian saya merenung. Kan ada ayat yang berbunyi begini. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ya. Nah saya pikir, mengapa Tuhan pilih orang satu-satu gitu ya? Kenapa Tuhan nggak pilih aja sekaligus semua orang supaya semua orang mencintai Dia dengan membaca kitab suci itu? Seperti yang Santo Hieronymus juga katakan, tidak membaca kitab suci tidak mengenal Allah Kristus, gitu ya. Realitasnya kitab suci itu masih menjadi barang yang mewah dalam tanda kutip karena masih dicintai, kurang didapat oleh sebagian besar justru umat Katolik. Kan kita memang sekitar 500-an tahun di lock akses kepada kitab suci. Itu ya. Jadi sejak Konsili Vatikan itu juga sampai sekarang gemaknya masih belum terlalu, walaupun udah bagus. Sekarang udah bagus. Tapi ya belum terlalu lah ya. Tapi itu udah disyukuri. Nah ini yang kadang-kadang membuat gangguan di pikiran saya. Ya Tuhan, mengapa Engkau tidak hadir gitu ya. Katakanlah, kenapa kata-katamu itu berkata seperti itu? Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Gitu ya. Jadi seolah-olah, nah ini mungkin Monsinyur kalimat itu, ayat itu yang membuat kadang-kadang gamang. Ya itu ucapan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 15 itu ya. Ya, tentang murid-murid yang memang Yesus yang memilih. Karena di dalam Alkitab kita tahu panggilan para murid itu inisiatifnya dari Yesus. Yesus yang melihat lebih dulu. Yesus yang menyapa lebih dulu. Ya, baru para murid mengikuti Yesus. Ya. Bukan kamu yang memilih aku. Tapi kembali kepada pernyataan yang lebih fundamental dan menjawab pertanyaan pertama tadi, pertanyaan kedua. Bagaimana kita mengetahui bahwa Allah itu sahabat kita? Itu seringkali kalau kita hidupnya memang rutin saja tanpa ada satu pengalaman yang menyentuh ya, menjadi starting point-nya. Para kudus seringkali punya kejadian tertentu yang menjadi starting point, titik tolak baru dalam hidupnya. Awal dari istilahnya itu pertobatan kedua. Ya, itu kadang harus ada peristiwa yang eksistensial yang menyentuh hati kita yang terdalam di mana kita lalu tiba-tiba mengenal Allah lebih dari yang sebelumnya. Ya, seperti yang Ibu ceritakan tadi. Kadang diperlukan peristiwa-peristiwa yang seperti itu untuk menggugah kita. Ya. Lalu dengan mengenal kitab suci ternyata makin menggila ya tadi ya. Wah itu bagus. Itulah
belajar mencintai Allah dan belajar menjadikan Allah sahabat kita adalah kalau kita berani untuk mulai mendengarkan firman-Nya dan sebagainya. Nah, baru pada waktu itulah makna sahabat tidak hanya sekedar di otak, itu pelajaran agama, tetapi menjadi sesuatu yang eksistensial, yang sungguh kita alami. Itu. Terima kasih. Ini sekaligus meneguhkan apa yang tadi sudah saya katakan. Ya. Makasih. Terima kasih Bu Irin dan respon Monsinyur. Bu Irin ini tiap hari juga membuat renungan ini Monsinyur. Oh gitu. Wah, hebat. Baik, saya undang sekarang Dr. Jos. Silakan Dr. Jos. Terima kasih Dr. Teddy. Selamat malam Monsinyur. Selamat malam. Monsinyur, kan tadi Monsinyur menjelaskan tentang sahabat ya. Ya. Bahwa sahabat. Nah, ini saya hubungkan dengan konsep predestinasi, Monsinyur. Ya. Allah kan maha mengetahui ya, Monsinyur ya. Ya. Sehingga dia tahu, belum dia apa-apain juga udah tahu akhir daripada cerita bahwa apakah kita akan menjadi sahabatnya atau bukan, gitu dong. Gitu Monsinyur, ya kan? Iya. Nah, sekarang saya ambil kasus ya, Romo. Monsinyur, kira-kira kasus yang di NTT, seorang pastor yang mendapat hukuman mati karena ada problem kekerasan seksual dengan suster. Nah, pastor kan mempunyai hubungan yang erat dengan sahabat, yaitu Yesus, ya Pastor. Karena dia mempunyai sakramen imamat kan, Monsinyur. Tetapi dan dalam hal ini kan Tuhan tahu bahwa dia pasti akan seperti ini, melakukan ini. Tetapi mengapa Tuhan membolehkan dia menerima sakramen imamat? Itu gimana, Monsinyur? Ya, pertanyaan yang sangat bagus, dan ini sudah berpuluh-puluh abad ya dari dulu menjadi persoalan manusia yang tidak pernah bisa mendapat jawaban yang memuaskan. Ya. Sama dengan pertanyaan gini, kalau Allah itu maha baik, maha tahu, ketika menciptakan manusia, mengapa menciptakan manusia yang bisa berdosa? Kan dia tahu bahwa akan berdosa. Kok tidak diciptakan manusia yang sempurna yang tidak bisa berdosa? Ya kan? Nah, predestinasi, Allah sudah menentukan lebih dahulu. Kenapa? Ini yang tidak bisa dijawab. Tak seorang pun mampu menjawab karena ini namanya misteri. Mysterium iniquitatis, misteri kejahatan. Dan dalam teologi Katolik sebenarnya predestinasi bukan seperti itu. Bahwa Allah sudah menentukan persis dan tidak bisa apa-apa. Manusia itu robot, sudah diprogram, nanti tinggal dijalankan programnya, dia robot jalan. Tidak ada kebebasan, tidak. Karena di dalam Injil, Yudas pun yang sudah diketahui akan mengkhianati Yesus, masih dikatakan bahwa Yudas ini semacam ada kesempatan untuk berdialog, bertobat. Katolik tidak bisa menerima predestinasi murni. Ya. Imparsial, ya, imparsial. Karena diandaikan bahwa manusia masih punya kebebasan untuk menolak atau menerima kehendak Allah. Tapi itu tidak bisa dimengerti. Kok bisa? Allah sudah lebih tahu. Ya. Itu satu persoalan. Tapi itulah jawaban Katolik. Predestinasi yang murni diterima kalau tidak salah oleh Calvin. Yang mengatakan manusia itu sudah ditentukan Tuhan. Masuk surga atau masuk neraka. Nah, itu sulit sekali diterima juga. Kembali ke pertanyaan dokter tadi. Gimana itu? Pastor itu kan Tuhan tahu ini. Pastor ini akan berbuat demikian dan akan mencelakakan gereja dan sebagainya. Kenapa dia dibiarkan menerima sakramen imamat? Ya, saya banyak mengatakan Tuhan memberi kebebasan kepada orang, maka dia tetap bersalah.
Ya, ini bagaimana di apa namanya bisa di apa namanya itu ya, bisa sesuaikan dengan kemahatauan Tuhan sebelumnya, itu yang sulit. Tetapi saya mau menjawab satu hal. Kan dia pastor, dia itu kan dekat sama Tuhan, dia kan sahabat Tuhan. Kok bisa begitu? Enggak mesti. Orang itu bisa sepertinya suci tapi tidak suci. Jadi seorang pastor, seorang paus, seorang uskup pun dalam sejarah bisa saja jatuh karena kita tidak boleh membayangkan mereka itu sudah sempurna, sudah suci lalu memilih kok jatuh. Enggak, belum tentu. Mereka juga manusia biasa yang bisa salah pilih. Katanya mereka orang lemah yang memilih suatu pekerjaan, suatu jabatan yang ternyata dia tidak mampu menjalaninya dengan baik. Jadi bukan karena sudah baik lalu jatuh gitu. Lebih ke arah itu ya. Ya. Misterinya di sini. Kenapa Tuhan ini dibiarkan? Nah, kembali pertanyaan anak muda. Kalau Tuhan mencintai kita dan sebagainya, mengapa ada kesalahan, mengapa ada dosa, mengapa ada penderitaan? Ya, sulit sekali dijawab. Sama dengan ini, kenapa Tuhan membiarkan itu? Lalu salah satu jawaban yang sampai saat ini bisa saya terima, meskipun tidak total menyelesaikan masalah, itu soal cinta. Cinta itu punya arti kalau orang yang dicintai menanggapi cinta kita dengan bebas. Saya tidak mau punya orang yang mencintai saya yang tidak bisa melawan, tidak bisa menolak. Ya. Itu cinta macam apa kalau itu terpaksa? Cinta itu harus bebas. Maka Tuhan mengambil resiko, memberi manusia kebebasan untuk menolak atau menerima cinta Tuhan. Nah, kalau orang menerima cinta Tuhan, cintanya itu sangat berarti bagi Tuhan. Dan Tuhan ambil resiko, ternyata manusia bisa juga menolak cintanya. Nah, disinilah apa misterinya bahwa ada manusia yang ternyata menolak, celaka, itu bukan karena Tuhan jahat, tapi karena dia memilih untuk tidak menerima cinta Tuhan. Gitu. Ya. Saya tahu ini persoalan yang sudah puluhan abad, ya dari zaman berapa abad pertama, kedua sudah terus dibicarakan bagaimana bisa mengerti ini. Adam kok diciptakan bisa berdosa, kenapa tidak robot saja? Ya ini misteri cinta. Tuhan ambil risiko dengan memberi kebebasan itu. Ya maaf ya, itu masalah yang abadi ya. Terima kasih Mas Senior. Ya. Jadi kita menerima misteri. Karena misteri itu kalau terpecahkan tidak indah lagi. Iya. Biarlah misteri menjadi misteri supaya tetap indah. Indah, ya bagus. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Oke. Terima kasih Dr. Jos yang sudah bermetanoia juga ini. Baik, saya undang sekarang Pak Lukas. Silakan Pak Lukas. Ya, selamat malam Romo Monsinyur. Selamat malam. Tadi saya sempat menuliskan, jadi saya tadi merenung tentang topik hari ini sahabat, tapi kan di kitab suci juga ada beberapa sebutan Allah kepada kita manusia. Ya, ada sebagai hamba, ada sebagai anak, ada sebagai macam-macam gitu. Nah, kira-kira bagaimana kami sebagai awam memahami itu? Karena semua istilah itu kan punya konsekuensi ya. Apakah itu harus dimaknai satu persatu dalam konteksnya? Atau sebetulnya semuanya itu terjadi pada saat yang sama juga. Ya saya juga sahabat Allah, saya juga anak Allah, saya juga hamba Allah. Itu bagaimana saya harus melakukan menjalani hidup dengan sebutan-sebutan itu dan memposisikan kita untuk bisa sesuai dengan maksud Allah itu. Itu yang pertama. Barusan karena ada yang dari Dr. Jos, saya boleh nambah satu pertanyaan lagi, Romo, Monsinyur. Tentang Yudas itu, saya cukup lama bertanya-tanya misteri itu juga. Kalau misalnya Yudas itu kemudian menemukan bahwa dia tersadarkan dari dosa, kemudian tidak melakukan dosa penyangkalannya, lalu karya keselamatan
Allah akan terjadi melalui siapa gitu. Ya. Ataukah dia memang menjadi aktor penderita ya kan untuk melakukan hal yang memang harus terjadi supaya Yesus itu disalibkan gitu. Kalau Yudas kemudian sadar Yesus nggak jadi disalib, lalu apa yang terjadi gitu? Ya. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Yang pertama lebih mudah menjawabnya. Hubungan manusia dengan Allah itu amat kompleks. Maka tidak bisa dibandingkan dengan satu macam hubungan. Jadi Allah itu ya raja kita, sekaligus bapak kita, sekaligus sahabat kita, ya, sekaligus suami, macam-macam semua menjadi satu kenyataan yang kompleks bersama-sama. Itu benar, bersama-sama. Bahkan dalam hubungan manusia pun, seorang ayah pernah mengatakan, saya bagi anak saya ayah sekaligus saya sahabat mereka. Itu ya, bisa. Jadi semua yang dilukiskan dalam Alkitab berlaku untuk kita, hanya mungkin porsinya untuk orang tertentu, Allah itu lebih sebagai sahabat, bagi yang lain lebih sebagai seorang ayah gitu. Tapi semua berlaku. Itu. Pertanyaan kedua lebih sulit. Apakah Yudas itu ya kalau tidak berkhianat lalu tidak terjadi apa-apa? Pertanyaan yang sama ditanyakan orang kalau Maria mengatakan saya nggak mau, apa tidak ada keselamatan? Nah itu pertanyaan yang sulit karena post factum. Nyatanya mereka yang Maria menerima, yang Yudas mengkhianati. Itu kan? Jadi menjadi sulit. Cuman saya menjawab gini. Kalau Allah Maha tahu dan Maha bijaksana, dia pasti akan menemukan cara untuk melaksanakan rencananya. Dan kebetulan skenarionya ya memang sudah berjalan sesuai dengan rencananya. Maria menerima, Yudas mengkhianati. Tetapi seandainya tidak, saya yakin Allah pasti punya cara untuk melaksanakan karya keselamatannya. Cuma nggak tahu kita karena ini kan kenyataannya Yudas sudah mengkhianati ya. Gitu. Terima kasih Monsinyur. Terima kasih Pak Lukas. Baik, saya lanjutkan pertanyaan yang ada di chat box ini, Monsinyur. Ya. Dari Pak Gunawan. Mohon penjelasan tentang karunia roh mesianis, karunia roh karismatis, dan buah roh. Ya. Terima kasih. Jadi berkisar pada kata roh. Kalau buah roh lebih mudah karena kita tahu dalam surat Galatia ya pasal 5 itu digambarkan buah-buah roh. Artinya bagi orang Kristen hadirnya Roh Kudus dalam diri manusia tidak dilihat dari manifestasi yang spektakuler. Kalau orang-orang zaman dulu mengatakan para imam, para pendeta yang menjadi medium bagi dewa-dewa, sedang kerasukan roh dewa-dewa, harus kelihatan dari misalnya ditusuk-tusuk tidak sakit, ya. Lalu bisa meramal seperti kehilangan kesadaran. Jadi roh dewa kalau masuk ke dalam diri manusia harus ada gejala-gejala spektakuler seperti itu. Sedangkan dalam kitab suci dengan jelas dikatakan Roh Kudus kalau datang dalam diri manusia tidak perlu kejadian-kejadian yang spektakuler seperti kalau misalnya dalam karismatik berbicara dalam bahasa roh, jatuh, resting in the spirit, lalu bisa menyembuhkan orang dan sebagainya. Itu tidak harus. Karena yang lebih fundamental adalah yang dikatakan oleh Santo Paulus, buah-buah roh itu adalah dalam Galatia pasal 5 ayat 22, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Jadi kualitas rohani, kualitas moral yang menjadi tanda hadirnya Roh Kudus dalam diri seseorang, yaitu dilihat dari buah-buahnya yang tidak spektakuler seperti yang saya katakan tadi. Itu namanya buah roh. Pengaruh Roh Kudus
yang nampak dalam sifat-sifat yang tadi disebut, kasih, sukacita, kesabaran, dan lain-lain. Itu buah roh. Roh mesianis itu artinya Roh Kudus yang membuat orang terurapi. Mesiah itu bahasa Ibrani terurapi. Siapa yang mengurapi? Nabi atau Samuel atau apa, dengan perantaraan mereka ada minyak. Lalu orang itu dipenuhi Roh Kudus yang dilambangkan oleh minyak itu. Jadi orang itu diurapi minyak lalu mendapat pencurahan Roh Kudus. Nah, semua orang yang tercurai Roh Kudus sebenarnya disebut Mesias. Karena artinya yang terurapi Mesias itu. Tetapi dalam perkembangan akhirnya Mesias itu disempitkan pada satu orang, yaitu orang yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Lalu disempitkan pada pribadi Yesus Kristus. Jadi roh Mesias adalah roh yang mengurapi Yesus menjadi Mesias, menjadi penyelamat dunia. Tapi sebelum Yesus, setiap raja Yahudi, setiap raja Israel itu adalah Mesias, mendapat roh Mesias. Gitu. Itu tadi ada roh Mesias, satu lagi roh apa tadi? Nah, sudah, roh karismatis. Oh, karismatis. Roh karismatis ya, roh yang dikaitkan dengan pemberian karismata. Karismata itu karunia Roh Kudus. Ada yang berbicara bahasa roh, ada yang bisa menyembuhkan orang sakit, ada yang bisa mengajar dengan baik. Semua karunia yang berasal dari Roh Kudus disebut karismata. Lalu kita sebut roh karismatis ya saya kira yang dimaksud adalah Roh Kudus yang memberikan karismata, karunia-karunia seperti itu. Monsinyur, boleh nggak saya mengatakan demikian? Oh, kalau karunia itu kan pemberian dari Allah, ya, itu adalah menunjukkan bahwa Allah menghargai kita sebagai sahabat. Nah, tetapi kalau buah roh itu adalah pernyataan manusia bahwa saya ingin bersahabat dengan Allah, sehingga kehidupan rohani saya perbaiki. Saya cenderung terbalik, karena Roh Kudus menguasai orang itu sebagai sahabat Allah, maka Roh Kudus mengembangkan dalam diri orang itu hal-hal baik yang disebut oleh Paulus. Gitu. Itu buah Roh Kudus. Ya, buah Roh Kudus. Maksud saya begini, Monsinyur. Kalau karunia kan kita minta dari Allah kan, karunia karismatis. Ya. Kan? Nah, ya. Kalau buah roh kan sebenarnya bukan kita minta kan, tapi Roh Kudus bekerja dalam diri kita sehingga kehidupan rohani kita berubah, kita menghasilkan buah. Betul seperti itu, Monsinyur? Loh, ya. Saya mengerti bahwa kesabaran itu adalah kesabaran saya, sukacita itu sukacita saya. Tetapi yang dimaksud ini karena hasil dari pengaruh Roh Kudus. Ya. Sejauh itu pengaruh Roh Kudus, ya tentu itu patut disebut buah-buah Roh Kudus. Ya, itu saya melihat lebih dari penyebabnya, causa efficiensnya kalau dalam bahasa filsafat. Bukan manusia yang menjadi sabar, menjadi sukacita dan sebagainya, tapi Roh Kudus yang membuat saya mampu punya sifat-sifat itu. Dan itulah tanda kehadiran Roh Kudus. Ya, terima kasih. Terima kasih, Monsinyur. Baik, saya akan bacakan teks yang dikirim oleh Romo Swine. Dei Verbum artikel 5 kok tidak menyebut persahabatan dengan Allah. Justru ketika pribadi manusia menanggapi wahyu Allah, di sana lebih ada iman yang disempurnakan. Apakah menerima wahyu itu bukan awal dari persahabatan? Begitu, Monsinyur. Ya, menerima wahyu itu awal dari persahabatan. Seperti tadi kepada Profesor siapa saya katakan persahabatan dipupuk dengan suatu usaha kita untuk mau mendengarkan, merenungkan kitab suci, ya toh. Tetapi dalam Dei Verbum ayat 2 itu dikatakan dengan jelas bahwa Allah itu menyapa kita sebagai sahabatnya. Itu nomor 2. Sebentar. Saya punya Dei Verbum, sebentar ya, saya ambil ya. Sebentar ya. Oke, monggo Monsinyur.
Romo Sua nanti dipersilahkan untuk menyampaikan lanjutannya untuk penjelasan Dei Verbum artikel 5 ini, Romo. Ya, jadi bahwa Dei Verbum menyebut kita ini adalah sahabat Allah yang mendapat firman-Nya, itu ada dalam nomor 2. Dei Verbum nomor 2. Allah menyapa manusia sebagai sahabat-sahabatnya. Ya. Kalau di ayat nomor 5 dikatakan manusia harus menanggapi komunikasi diri Allah dengan iman, artinya menerima Allah, menyerahkan diri kepada Allah, menerima pengetahuan yang diperoleh dari itu semua arti iman. Itu memang awal dari persahabatan. Ya. Ya. Terima kasih, Monsinyur. Romo Sua berkenan? Monsinyur, saya bukan teolog. Ya. Saya juga bukan ekseget, Monsinyur. Ya. Memang saya Yesuit, sahabatnya Yesus. Ya. Nah, ya. Sebenarnya saya mau mencoba mengkontraskan artikel 2 dengan artikel 5. Ya. Betul yang dikatakan Monsinyur bahwa dalam artikel 2 Allah menyapa kita sebagai sahabat-sahabatnya. Namun justru ketika Konsili Vatikan kedua atau teologi Konsili Vatikan kedua menyebut sebagai penerima wahyu, yaitu artikel 5, di sana dikatakan mengenai ketaatan iman, kemudian dikatakan mengenai kepatuhan akal budi, kemudian dikatakan sukarela, kemudian dikatakan membuka mata budi, dan memunculkan atau menimbulkan pada semua orang rasa manis dalam menyetujui dan mempercayai kebenaran. Ya. Lalu di sana dikatakan Roh Kuduslah yang nanti akan menyempurnakan iman itu sendiri. Sebenarnya pertanyaan saya adalah, artikel 5 ini tidak mengulangi apa yang disebut dalam artikel 2. Bahwa Allah menyapa manusia sebagai sahabat. Tetapi Allah menyapa manusia yang menerima wahyu. Lalu pertanyaan sebenarnya sudah terjawab, tetapi yang mau saya lebih mendalam adalah teologi Vatikan kedua khususnya melalui Dei Verbum ini, apakah sampai pada artikel 5 permenungan tentang menerima wahyu dikeluarkan dari persahabatan Allah, atau justru makin diperdalam di dalam artikel 5? Karena Allah menyapa saja sebagai sahabat-sahabat. Tetapi bagaimana sahabat-sahabat ini menerima wahyu, itu menjadi persoalan yang sangat pelik di dalam teologi Konsili Vatikan kedua. Begitu, Monsinyur. Ya, terima kasih Romo. Menurut saya, artikel 2 mempunyai ide bahwa Allah mau menyapa manusia sebagai sahabat. Ya. Yes. Ya. Lalu reaksi yang diharapkan dari manusia yang adalah sahabat Allah dilukiskan pada artikel 5. Jadi tidak bertentangan yang jelas, ya, tidak bertentangan. Itu hanya apa yang diharapkan Allah dari sahabatnya ketika mendapat sapaan Allah. Ketika Allah menyampaikan kebenaran-kebenarannya. Nah, tadi saya katakan iman itu artinya menjawab Allah dengan ketaatan, menerima firman-Nya, kepatuhan akal budi. Tapi itu kan Konsili Vatikan pertama terlalu menekankan iman itu adalah kepatuhan akal budi. Kita menerima kebenaran-kebenaran kitab suci. Dalam konsep Konsili Vatikan kedua, lebih daripada sekedar menerima dengan akal budi kebenaran yang disampaikan oleh sahabat kita, tetapi berupa penyerahan diri. Kata ketaatan itu penyerahan diri. Nah, lebih dari sekedar menerima dari akal budi, tapi pribadi seluruh hidup kita menanggapi
firman Allah, lebih mendalam konsep Konsili Vatikan kedua. Ya, tapi kalau pertanyaan Romo, artikel 2 dengan artikel 5 ini apa hubungannya? Yang jelas tidak saling bertentangan. Hanya yang satu idenya siapa Allah itu bagi kita. Yang nomor 5 itu lebih mendeskripsikan apa yang diharapkan Allah ketika dia menyapa sahabatnya ini. Gitu. Itu menurut saya. Ya. Karena memang di dalam artikel 5 itu juga disebutkan dengan demikian manusia dengan bebas menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah. Ya, menyerahkan diri seutuhnya, itulah iman. Ya, bukan hanya penerimaan akal budi mengenai kebenaran Allah. Dengan bebas itu adalah konsekuensi dari cinta. Dan sahabat itu kaitannya dengan cinta. Makanya tadi saya katakan, menjawab sedikit misteri-misteri yang sulit tentang itu, akhirnya larinya pada cinta itu bebas, tidak pernah memaksa, cinta itu mengharapkan tanggapan yang juga bebas. Maka di sini ada kata bahwa manusia harus dengan bebas menanggapi. Saya hanya mau memperjelas beberapa teman-teman yang seringkali mempertanyakan mengenai kepatuhan akal budi. Ya. Karena seringkali itu justru dipertentangkan dengan berbagai macam logika-logika yang selalu melawan bahwa kepatuhan akal budi di dalam menerima iman itu sesuatu yang sangat penting. Terima kasih, Monsinyur. Ya, terima kasih. Pada akhirnya, teologi itu artinya usaha akal budi untuk memahami apa yang dikatakan Allah. Tetapi kalau itu misteri, akal budi tidak mampu seluruhnya memahami. Itu yang perlu juga disadarkan kepada teman-teman yang terlalu menekankan penerimaan akal budi. Ada banyak hal yang mengatasi akal budi. Seperti Allah Tritunggal, maka tinggal menerima misteri aja gitu. Tapi sebagai orang yang berakal budi, iman itu artinya mencoba untuk mengerti apa yang dikatakan Allah semampu-mampunya gitu. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Monsinyur. Terima kasih Romo Soa yang sudah mengangkat diskusi ini. Terima kasih Monsinyur. Ya. Monsinyur, masih ada keinginan dari Bu Elena untuk mendapatkan elaborasi sedikit lagi, Monsinyur. Ya. Jadi mungkin saja kita menganggap Allah sebagai sahabat, tetapi tidak demikian sebaliknya. Allah tidak menganggap kita sahabat. Ya, gitu. Bagaimana? Loh, Allah sendiri yang menyatakan diri sebagai sahabat dalam Alkitab. Tidak mungkin Allah tidak berkenan menjadi sahabat. Saya balik. Justru yang menjadi masalahnya adalah apakah manusia mau menjadi sahabat Allah. Dan sebagai salah satu petunjuknya bahwa kita mau menjadi sahabat Allah adalah kalau kita mau menerima dan menjalankan kehendak Allah. Jadi tidak pernah Allah yang tidak mau. Selalu Allah lebih dulu mencintai. Problemnya justru pada manusia yang tidak selalu menanggapi Allah. Begitu. Saya tidak pernah meragukan kesediaan Allah untuk menjadi sahabat kita. Saya undang Bu Elin kalau ingin mengelaborasi, Bu Elin. Terima kasih Pak, tadi cukup. Terima kasih Monsinyur. Ya, jawabannya ya. Tidak perlu meragukan Allahnya. Ya. Monsinyur. Terima kasih. Ya. Ya. Monsinyur, apakah dengan hadirnya beatifikasi Carlo Acutis itu akan Monsinyur lihat sebagai peluang besar untuk hidup anak muda itu bisa menjadi sahabat Allah? Ya, sangat besar sekali. Peluang pertama, lihat. Orang suci itu bukan seperti Anda bayangkan, hidup di biara, puasa sampai kurus, mati muda karena puasanya terlalu keras. Lalu tidak menikah, lalu tidak pernah main-main. Acutis itu main sepak bola, main gamers ya dia katanya ya. Dan dia seorang suka programmer ya. Dan dia menggunakan keahliannya untuk mengadakan katekese melalui keahliannya dia. Misalnya dia mengumpulkan cerita tentang mujizat ekaristis, tentang ini itu.
anak muda yang sangat sederhana, seperti teman-temannya, tapi anehnya sejak kecil kecenderungannya untuk berdoa kuat sekali. Tiap hari dia berdoa rosario, tiap hari dia setengah jam setelah misa masih berdoa di depan tabernakel. Ini yang nggak bisa diterangkan oleh nalar manusia. Bagaimana anak muda punya cinta begitu. Dan bagi dia Yesus itu sahabat. Itu jelas. Ini peluang bagi kita untuk mengatakan pada anak-anak, menjadi suci itu nggak usah dibayangkan mengerikan kayaknya. Enggak. Hiduplah sebagai orang muda zaman sekarang tapi yang mencintai Yesus. Itu bisa. Terima kasih Monsinyur. Di sisi yang lain, apakah dapat dimengerti juga bahwa seperti Monsinyur katakan tadi, untuk mengalami transformasi itu biasa terjadi, mesti ada satu kejadian atau kejadian-kejadian yang membuat orang tersadarkan, tercelikkan. Pada Beata Carlo Acutis ini ada kesadaran besar di dalam dirinya, yaitu dia menderita kanker. Ya, leukemia. Apakah itu juga menjadi sesuatu yang dapat dipandang, kejadian yang ada dalam dirinya yang membuat dia bertransformasi demikian dekatnya menjadi sahabat Allah di usianya yang muda itu? Menurut hemat saya, kalau melihat sejarah hidupnya yang saya lihat dari YouTube, sejak kecil, dia ketika baru bisa lari umur 3 tahun atau berapa, memaksa orang tuanya untuk masuk ke gereja dan berdoa di depan salib. Itu yang membuat orang tuanya bertobat. Jadi bahwa dia leukemia dan tidak bisa sembuh, tapi dia pasrah mempersembahkan penderitaannya untuk paus, untuk umat manusia. Itu bukan titik balik saya kira. Itu hanya momen yang mengintensifkan hubungannya dengan Tuhan, makin intensif. Tapi bukan semacam titik balik yang ada satu peristiwa yang membuat dia bertobat. Ya. Saya kira gitu, lebih mengintensifkan hubungannya, bukan membangkitkan untuk pertama kali. Terima kasih Monsinyur. Luar biasa, bahasan malam ini membuat kita semua tersadar. Diundang, dicintai, jadi sahabat. Kok nggak mau jadi sahabat nih? Yang paling terkena diri saya sendiri, Monsinyur. Kita semua. Bapak Ibu sekalian, kita beri tepuk tangan virtual bagi Monsinyur untuk pencerahannya yang luar biasa pada malam hari ini. Dan mengingat waktu yang terbatas, kita harus mengakhiri pertemuan dengan Monsinyur. Monsinyur, luar biasa. Matur nuwun sangat. Sami-sami. Baik, saya kembalikan sekarang podium kepada Prof. Adri untuk menutup acara malam hari ini. Silakan Prof. Adri. Terima kasih, Dr. Teddy. Monsinyur, terima kasih atas kuliahnya, luar biasa. Saya kira betul bahwa kita mendapatkan sesuatu yang baik sekali selama 1,5 jam ini. Kuliah Monsinyur ini akan kita tayangkan di YouTube sekitar seminggu mendatang. Tentu setelah kita edit sana sini, sehingga kemudian enak dilihat lah gitu. Juga mungkin bagi mahasiswa, mungkin berkenan nanti juga Monsinyur juga bisa share kepada mahasiswa supaya bisa mendengarkan juga Monsinyur begitu. Ya, baik. 2 minggu lagi kita akan bertemu dengan dalam kuliah daring yang sama rekan-rekan sekalian, namun kami masih mencari-cari narasumber dulu yang pas dengan waktunya, berkenan nanti kemudian kami bisa berikan informasi kepada kita semua. Sebagai penutup, maka kami bermohon kepada Prof. Setiawati untuk berkenan memimpin doa penutup bagi kita semua. Silakan Prof. Setiawati Darmo Yuwono dari FIB UI. Silakan, Prof. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan doa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih malam ini kami dapat berkumpul untuk mendalami hubungan Allah dan manusia, serta Allah sebagai sahabat di antara manusia bersama dengan Monsinyur Henrikus Pidiarto. Berikanlah kepada kami antar dosen persahabatan
sehingga kami dapat saling membantu dan meringankan tugas kami sehari-hari dan menghadirkan Allah di tengah kita dalam suasana yang tidak menentu ini. Marilah kita berdoa doa yang diajarkan Yesus bersama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Setiawati, Monsinyur Widiarto. Sampai bertemu pada kesempatan Sami-sami. Ya. Terima kasih Monsinyur. Terima kasih. Malam Nana dia. Semuanya.